Anda berada terkait dengan aman ya, minta Pemkab ND terbitkan Perbub dan SK pelaksanaan Perda Masyarakat Adat di Kabupaten ND. Dan saat ini pendengar ya sudah bersama kita di ujung telepon ada Ketua Aman Wilayah Flores Lembata ya, Bapak Pelipus kami. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi, Pak Pelipus. Selamat pagi, Mbak Nia, dan selamat pagi para pemirsa di rumah. Salam sehat ya, Bapak. Salam sehat, ikuti protokol COVID-19. Oke, Bapak, ini terkait dengan Pemkab ND ya, bahwa aman minta ya Pemkab ND terbitkan segera ya Perbub dan SK pelaksanaan Perda Masyarakat Adat di Kabupaten ND. Ini apa yang melatar belakangi Pak Pelipus? Ya, yang pertama tentu Perda ini kan sudah ditetapkan sejak tahun 2017 ya. Jadi hampir 5 tahun Perda ini sudah ditetapkan, kemudian belum ada implementasi dari Perda ini sendiri. Nah, sehingga kita berharap bahwa Perda ini segera diimplementasikan dengan membentuk peraturan bupati dan SK bupati untuk panitia verifikasi dan validasi masyarakat adat Kabupaten ND. Juga sebenarnya menjalankan amanat Permendagri 52 tahun 2014 tentang pendataan ulang masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia ini. Nah, yang berikut juga sebenarnya kenapa Perda ini sangat butuh? Karena memang di Kabupaten ini kan sebenarnya hampir semuanya itu komunitas adat ya, masyarakat adat hampir semuanya. Kemudian juga di Kabupaten ND itu kan misi MJ itu sangat berkaitan erat dengan urusan-urusan masyarakat adat. Sehingga kita tidak hanya itu, tapi juga banyak sekali persoalan-persoalan, konflik-konflik antara masyarakat adat dan pemerintah, masyarakat adat dengan para pihak yang berkepentingan, juga masyarakat adat dengan masyarakat adat itu sendiri. Nah, konflik yang paling besar yang terus kita temukan adalah konflik kehutanan dan konflik agraria. Nah, perlu diketahui bahwa di Kabupaten ini kan hampir 70% itu wilayah hutan lindung. Iya. Ya, wilayah hutan lindung. Nah, kita tahu dari hutan lindung itu dari hutan lindung Kemang Boleng, yakni dari Watunesa sampai dengan Watunite, dan di dalamnya juga kan banyak sekali kumpulan kampung-kampung masyarakat adat yang harus juga diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten ND supaya di kemudian hari tidak terjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat adat satu sisi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sisi yang lain, dan juga Kementerian Pertanian dan Agraria. Nah, sehingga dalam konteks kebijakan pemerintah daerah kita berpikir ini menjadi kebutuhan Perda ini. Nah, sebenarnya tidak hanya menjadi kebutuhan, karena Kabupaten ini itu hampir 90% masyarakat adat kan. Nah, tapi ini menjadi sebuah kebutuhan Kabupaten kita, dan juga sebagai lokomotif pembangunan daerah yang terus kita dengungkan dengan filosofi pembangunan Kabupaten ini dengan program 3 pilar perencanaan pembangunan itu. Nah, justru ini menjadi menjawab sebenarnya cita-cita perencanaan 3 pilar Kabupaten ND, dengan satu pilar itu adalah urusan masyarakat adat kan. Nah, ini terus kalau tidak ada Perda, maka sebenarnya ini ada kelemahan. Ada kelemahan dalam rangka penerapan perencanaan itu. Di sisi lain juga hak masyarakat adat, identitas budaya yang sekarang terus ada dan kemudian harus terus juga diwariskan oleh anak cucu ke depan, harus terus
dipertahankan. Dan pengharapan kita dengan perkembangan begitu cepat dengan pengaruh pariwisata global yang masuk ke Kabupaten ND, tentu itu akan juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adat tentunya. Dan harapan kita, adat budaya kita, dengan adanya perda ini, pemerintah punya kewajiban untuk memberikan penguatan penampilan kampung adat, pelestarian identitas budaya dan menjadi kekuatan dan potensi kabupaten kita. Nah, yang berikut bahwa kalau kabupaten kita mendorong sektor yang unggul menjadi sektor pariwisata dan pariwisata berbasis pariwisata budaya, maka perda ini menjadi sangat penting, menjadi lokomotif, ya kan? Nah, di mana-mana kan itu didengungkan, sehingga pariwisata budaya ini kan juga penting diatur dengan baik. Ya. Jangan sampai begini, jangan sampai kita belajar dari daerah-daerah lain, masyarakatnya kebudayaan adat budaya makin tergerus, masyarakatnya ekonominya tidak tumbuh, dan karena tidak diatur dengan baik dan segala macamnya, dan kemudian bisa jadi budaya-budaya luar akan merajalela di kabupaten kita ini. Nah, sehingga hemat kami, segera pemerintah daerah melakukan menjalankan peraturan daerah ini untuk kepentingan penguatan masyarakat adat, masyarakat adat, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Sehingga pada akhirnya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat menjadikan perencanaan pembangunan yang baik, nyaman dan berkeadilan untuk ke depan ini kan. Dalam masyarakat adat, keberagaman masyarakat kabupaten ini juga harus menjadi kekuatan dan bagian terpenting dari keberagaman bangsa ini yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 2, sehingga sangat berkepentingan, sangat membangun koneksitas antara daerah dan pusat tentunya dalam berbagai program dan kegiatan. Begitu. Ini Pak Filipus, Perda ini kan sudah berjalan, tidak berjalan 5 tahun, sudah berusia 5 tahun ya, sejak disahkan pada tahun 2017. Ini kenapa tidak berjalan ini? Ya, makanya itu yang kita belum itu yang kita belum mengerti. Karena kami sudah melakukan berbagai SPD dengan pemerintah ya, sejak pembentukan Perda sampai kemarin juga SPD tentang draft Perbup itu sendiri dengan bagian hukum dan kawan-kawan BPMPD. Nah, harapan kita ini segera direspon oleh Bapak Bupati untuk segera diimplementasikan, sehingga pendataan masyarakat adat di seluruh kabupaten ini segera dilakukan, kemudian meminimalisir konflik-konflik yang terjadi dengan berbagai pihak tentu. Begitu. Oke. Nah, tentu tadinya Bapak juga mengatakan bahwa banyak regulasi yang sudah dikeluarkan ya, berbagai instansi pemerintah ya, bersentuhan langsung dengan keberadaan komunitas ya, masyarakat adat sendiri. Nah, regulasi di sini maksudnya apa ini Pak Filipus? Peraturan ya, peraturan perundang-undangan. Kemudian kan kalau di kabupaten itu kan kita ada Perbup, ada SK Bupati yang menjawab tuntutan Perda ini dalam rangka implementasi program dan kegiatan kepada masyarakat adat berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan serta memajukan masyarakat adat di kabupaten kita ini. Nah, ini kalau diterapkan juga dia menyentuh berbagai dinas instansi terkait. Jadi itu yang buat saya juga penting. Oke. Menetapkan Perbup ini, apakah masyarakat adat juga perlu dilibatkan, Pak Filipus? Di dalam struktur panitia ya, kalau kita lihat di Permendagri 52 sama Perda ini, memang melibatkan berbagai unsur ya dalam rangka implementasinya untuk untuk menganalisa, memverifikasi dan memvalidasi. Tapi kan harus ada peraturan teknis seperti Perbup ini. Nah, Perbup ini kan tidak perlu juga terlibat dalam pembentukannya, ya kan, dalam pembuatannya tidak perlu juga melibatkan para pihak. Tapi kan badan dinas terkait yang bersentuhan langsung
dengan urusan masyarakat adat, itu silakan dibuat kemudian untuk asal menjawab di seluruh perintah daerah nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Kabupaten Ende. Gitu. Oke, ini terkait dengan Aman minta Pemkab Ende ya menerbitkan Perbup dan SK pelaksana Perda ini kira-kira kapan realisasinya, Pak? Ya, karena mestinya segera ya, segera karena dia sudah 5 tahun. Nah, ini menjawab kerinduan masyarakat adat Kabupaten Ende yang sudah lama, karena Perda ini pembentukannya itu kan melibatkan waktu awal-awal pembuatan dari naskah akademiknya, dari isi Perdanya kan melibatkan masyarakat adat ya. Itu hampir setiap saat pertemuan urusan Perda ini melibatkan masyarakat adat. Jadi ini sebenarnya sedang menjawab kerinduan masyarakat adat Kabupaten Ende yang sudah lama berharap bahwa harus ada Perda yang pengaturan pada masyarakat adat ini. Nah, ini kita harap segera, karena ini sudah 5 tahun ya. Oke. Begitu. Oke, ini sebenarnya apa nih yang diharapkan atau mungkin himbauan ya untuk Pemkab Ende terkait dengan menerbitkan ya Perbup dan SK pelaksanaan Perda masyarakat adat ini dengan segera, Pak Filipus? Ya, kan kita tahu kalau di ini kan juga banyak sekali persoalan masyarakat adat ya, antara masyarakat adat dan masyarakat adat, antara masyarakat adat dan pemerintah, dan masyarakat adat dengan ada perusahaan, ada investor dan lain sebagainya. Ini tentu penting menjadi alat solusi, sehingga kenapa ini harus segera diterbitkan, supaya tidak lagi masyarakat adat mendapatkan diskriminasi, kriminalisasi dari seluruh kebijakan ataupun terkait baik daerah maupun provinsi maupun pusat. Yang kita tahu selama ini adalah problemnya ada di situ. Problemnya ada di situ, dan banyak sekali masyarakat mendapatkan kriminalisasi, tidak hanya di Kabupaten Ende tapi di wilayah Nusa Bunga ini, bahkan di seluruh Indonesia ini juga kita temukan banyak sekali. Nah, sehingga untuk masyarakat adat sebagai sebagai landasan, sebagai bagian ke masyarakat Indonesia ini tentu sangat berharap bahwa mendapatkan pengakuan yang dan perlindungan yang baik dari seluruh kebijakan pemerintah daerah, baik di pembuatan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Nah, kita berharap Ende ini kan sebenarnya punya keunggulan dengan membangun kolaborasi, ya kan, dengan 3 pilar itu. Menurut saya satu pilar urusan dengan masyarakat adat, soalnya Ende punya keunggulan dalam pendekatan pembangunan. Nah, ini kan tinggal diatur dalam Perbup, diatur dalam SK yang baik, sehingga dalam konteks pelaksanaan harapan kita meminimalisir hal-hal yang timbul, gesekan yang timbul yang berdampak pada konflik sosial antara sosial politik dan pembangunan dengan masyarakat adat ini. Baik. Saya kira itu menjadi sangat penting mesti dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik. Terima kasih Pak Filipus kami atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Ende ya. Sukses selalu dan salam sehat ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Salam sehat buat semua kru dan para pembesar yang sedang mendengarkan siaran ini. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.